Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan terkait proses pembuatan template keuangan pribadi 2024 yang kemarin saya sempat posting untuk video reviewnya. Nah, di video ini kita akan bahas part 1 terkait persiapan awal atau kebutuhan sheet yang diperlukan sebelum membuat dashboard untuk template keuangan pribadinya. Oke, seperti apa proses pembuatannya? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, jadi di sini sudah kita buka untuk file yang kemarin kita sempat lihat bersama, pelajari fitur-fiturnya. Nah, yang pertama silahkan buka file baru ya. Jadi ini ada file baru. Oke, nanti teman-teman bisa simpan terlebih dahulu. Jadi ini kita siapkan dulu untuk workbooknya, kemudian saya zoom. Oke, sebelum memulai membuat dashboard, kebutuhan data yang paling utama adalah master akunnya. Jadi master akun ini berfungsi untuk menampung list atau daftar dari beberapa kode rekening. Biasanya istilahnya akun teman-teman ya, dalam dunia akuntansi itu akun yang akan mengelompokkan berbagai penerimaan, kemudian berbagai jenis pengeluaran serta kas bank yang teman-teman miliki. Nah, di bagian sheet 1 yang sudah terbuka, teman-teman silahkan klik kanan, kemudian rename dan ganti namanya menjadi akun. Oke, kemudian enter. Nah, di bagian B2 teman-teman ya. Tapi sebelum kita isikan, teman-teman bisa masuk ke menu view, hilangkan grid lines-nya terlebih dahulu supaya lebih rapi ya. Jadi seperti ini hasilnya. Oke. Lanjut kita buat judulnya terlebih dahulu, yaitu penerimaan. Nah, silakan diketik saja ini penerimaan. Oke, di bold. Kemudian di penerimaan ini yang kita perlukan hanya 3 kolom. Jadi dalam satu tabel penerimaan ini hanya 3 kolom, yaitu kolom nomor untuk mengurutkan teman-teman, kemudian keterangan dan kategori. Oke. Nah, di sini ada nomor, keterangan, dan kategori. Oke, seperti ini. Kita tinggal blok saja. Jadi teman-teman blok, kemudian silahkan diatur. Ini kita bold dulu, kemudian di blok saja seperti ini 2, lalu masuk ke menu insert ya, menu insert untuk memilih ini teman-teman ya, table. Jadi akan mengubah yang kita blok ini menjadi format tabel ya. Kita pilih. Nah, sekarang kita pilih seperti ini, lalu oke. Nah, ini kita tinggal sorry ya, kita buat dulu seperti ini, kemudian
Kita ulang di menu insert table. Oke, ini dicentang saja yang di bawah. Tadi ini tidak tercentang sehingga muncul judul kolom baru atau headers baru. Nah, sekarang teman-teman klik saja my table has header yang di bagian atas ini, kemudian di OK. Maka hasilnya seperti ini. Nah, dengan begini teman-teman sudah bisa untuk mengubah format. Jadi ingin warna apapun atau tema seperti apapun teman-teman sudah bisa gunakan di sini. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian untuk penomoran kita akan buat otomatis ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini sudah otomatis karena menggunakan formula seperti ini, teman-teman. Kita sudah punya kolomnya. Di kolom nomor berarti sama dengan if atau jika C4, ini otomatis nama kolomnya ya, nama kolom keterangan, atau C4 itu sama dengan kosong ya, sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Jadi kosong itu sekali lagi itu tanda petik 2 kali ya. Kemudian value if false, apabila salah maka kita akan mengurutkan mulai dari row. Fungsi row ini referensi kita ambil saja dari kolom E1. Kita tutup 2 kali lalu enter. Ini tinggal override all cells. Jadi semua formula yang teman-teman buat akan otomatis akan dikopikan ke bawah. Jadi ini fitur yang ada di di table ya, dengan format tabelnya. Kita coba untuk buat dulu, misalkan karena ini penerimaan berarti ada gaji bulanan. Oke, ini sudah muncul nomor 1. Kita testing nomor 2 dulu, kemudian ini lainnya. Oke, sudah muncul. Kita coba untuk buat lagi teman-teman ya. Kemudian tambahan, ini sudah muncul otomatis nomornya. Nah, di kategori ini coba kita buat kategorinya, diketik saja karena hanya 2, tetap dan tidak tetap. Kemudian kita buat tetap lagi. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman coba fungsi sortir, apakah nomor ini akan bergeser atau tidak. Oke, jadi tinggal klik saja segitiga yang di atas di sebelah kanan kategori, kemudian pilih sort, ini yang ascending saja kita pilih, maka ini sudah berurut. Jadi tetap dikelompokkan dengan tetap, namun nomornya tidak berubah karena sudah menggunakan formula ini teman-teman ya. Jadi itu untuk pembuatan tabelnya. Selanjutnya yang kedua, sisa membuat tabel pengeluaran dan kas dan banknya ya. Kita buat terlebih dahulu pengeluaran di kolom F teman-teman ya. Jadi ini ada pengeluaran. Jadi kolom pengeluaran, kemudian yang kita perlukan sama nomor keterangan dengan kategori. Jadi kategori pengeluaran. Oke, tinggal diatur saja untuk lebar dari kolomnya. Kemudian dengan cara yang sama silahkan di blok terlebih dahulu. Masuk menu insert dan pilih table, lalu centang untuk my table has headers. Ini setelah selesai dicentang, teman-teman sisa oke. Nah, nanti teman-teman sisa sesuaikan template yang teman-teman inginkan. Contoh seperti ini tinggal disesuaikan.
Sekarang dengan cara yang sama kita buat nomornya berurut ya, sama dengan if ini keterangan teman-teman ya, keterangan yang ada di tabel 3 ini nama tabelnya, ketik A sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Jika salah ya, jika salah maka yang akan kita aktifkan formulanya adalah formula raw, ini formula raw. Kemudian dipilih saja I1 supaya dia mengurutkan I1 itu adalah baris pertama, jadi nomor 1. Oke, kita tutup kurung, enter. Kita pilih override all. Nah, sekarang kita testing keterangannya. Misalkan ini uang makan, kemudian bayar kosan, misalkan ini bayar ansuran saja, kemudian ini beli pulsa, kita coba tambahkan satu BBM. Nah, ini sudah otomatis berfungsi teman-teman. Nah, tinggal di kategori yang ini kita harus buatkan model validasi teman-teman ya. Jadi model validasinya harus kita pisahkan supaya dia konsepnya dinamis. Nah, untuk itu ini kita buat namanya terlebih dahulu. Tabel tadi di tab ini ada table name. Di tabel 2 karena ini otomatis berapapun yang muncul di sini teman-teman sisa ubah saja. Ini ganti saja dengan T underscore ini terima ya, jadi tabel terima. Kemudian ini T underscore pengeluaran. Oke, T pengeluaran. Kemudian buat sheet baru, new sheet. Lalu di sheet ini buat kategori yang teman-teman perlukan. Misalkan ini adalah kategori pengeluaran. Kita perlebar saja. Kita buat seperti ini dulu, 2, kemudian pilih insert dan ubah ke format table, centang kembali, lalu oke. Nah, di sini sudah ada tabelnya, kita bisa masuk ke menu view, hilangkan grid lines-nya. Nah, kategori pengeluaran ini kita bisa ambil saja, ini ada kebutuhan pokok, transportasi, kemudian di sini ada hutang dan pembayaran cicilan. Ini kebutuhan pokok, kemudian ini transportasi. Oke, kita buat 2 terlebih dahulu. Kemudian di sini teman-teman, di sini pada saat diklik di bagian atas akan muncul tabel 4 ini teman-teman ganti saja dengan kategori. Oke, setelah kategori seperti ini dimasukkan, enter, maka ini sudah otomatis berubah nama menjadi kategori. Di bagian kategori ini bisa diklik saja ini teman-teman ya. Pada saat ada muncul tanda panah arah bawah hitam, itu muncul di sini kategori. Ini teman-teman ya, klik saja tanda ini. Nah, ini namanya kan nama tabelnya, kita ganti dengan, kita tambahkan dengan T underscore kategori. Oke, bahwa ini adalah tabel kategori, kemudian di enter. Untuk pengecekannya bisa masuk ke menu formula, pilih name manager. Nah, di sini ada T kategori. Ini di bagian atas teman-teman ya.
Itu adalah penamaannya. Lalu masuk ke akun. Di kategori ini tinggal masuk ke menu data, pilih data validasi, dan ganti dengan list. Masukkan tadi nama source-nya t_kategori. Lalu teman-teman silahkan di OK. Nah, hasilnya ini sudah muncul ya. Kita tinggal copy saja ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita testing ini kebutuhan pokok, kemudian bayar angsuran. Kategorinya ini kan belum ada teman-teman ya. Kita coba tambahkan di sini misalkan cicilan ya. Cicilan atau hutang dan angsuran. Kita enter. Ini harusnya bergabung menjadi satu. Kita cek di akun apakah ini akan muncul ya. Ini sudah terbaca teman-teman. Jadi sisa teman-teman gunakan saja. Sekarang kita tes untuk penambahan pengeluaran baru, jenis baru, misalnya makan ya. Makan. Ini sudah otomatis memunculkan validasinya. Jadi seperti itu. Tinggal pilih kebutuhan pokok, kemudian ini saling terpisah teman-teman. Bisa sortir juga dengan fungsi yang sama ya. Pilih ascending ini. Jadi ini dikelompokkan semua berdasarkan abjadnya ya teman-teman ya. Jadi ini lebih fleksibel untuk pengaturannya. Jadi tambahkan di bawah pun tidak ada masalah, tetap akan bisa dikategorikan lagi. Ingin kolomnya ditambah, di tabel ini jika ada penambahan kolom itu tinggal insert saja, bisa modifikasi sendiri. Misalkan ingin menambahkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu silahkan teman-teman masukkan ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian terakhir di akun kita buat ini teman-teman ya, kas dan bank. Ini memang agak banyak, tapi teman-teman tidak usah khawatir. Kita cut dulu sampai 4 kolom ini dulu. Jadi 4 kolom saja, nomor, keterangan, kategori, dan saldo awal. Karena yang kolom yang lain itu berdasarkan ini teman-teman ya, formula. Jadi ini adalah kas dan bank. Kita bold. Buat dulu nomor, keterangan, kategori, kemudian saldo awal. Oke. Kita blok saja seperti ini. Lalu masuk ke menu insert dan pilih table. My table ini diklik dulu, my table has header, supaya yang jadi header untuk baris pertama yang teman-teman blok seperti ini. Nah, ini kita anggap bahwa untuk banknya teman-teman ya. Tinggal ganti saja. Kita pilih yang ini. Oke. Nomor seperti biasa sama dengan if K3 atau keterangan, kolom keterangan ini sama dengan kosong ya, kita kosongkan juga. Jika salah kita masukkan row. Nah, ini buat di i saja, ini sama saja teman-teman, seperti ini, tutup kurung 2 kali, kemudian teman-teman enter. Oke, coba kita masukkan, ini ada misalnya kas suami, kas istri, kemudian bank mandiri, bank BCA, kemudian kategorinya teman-teman sisa masukkan saja ini, misalnya tunai ya. Bisa buat validasi, bisa juga manual teman-teman ya, karena ini hanya 2 saja, jadi
Di sini saya menggunakan dua saja tipenya, tunai, kemudian ini non tunai seperti ini. Ini kategori sebenarnya bebas dari pengaturan teman-teman sendiri, silahkan diatur sesuai kebutuhan ya. Di saldo awal ini kita ubah saja ke accounting. Misal di sini ada 1 juta. Kemudian Bank Mandiri misalnya 23 juta ya. Jadi seperti ini. Nah, di sisi ini teman-teman sudah berhasil membuat tabel akun dan kategori untuk menampung. Jadi ini dua sheetnya teman-teman ya. Jadi saya rasa mungkin penjelasan ini sudah cukup detail untuk teman-teman pahami. Di seri berikutnya, karena videonya juga terlalu panjang, teman-teman tidak bisa mengikuti. Kalaupun misalnya teman-teman sudah paham dan bisa buat sendiri tanpa menyelesaikan video, itu bisa lanjut ke tahap berikutnya, pembuatan tabel transaksi. Ini tabel penerimaan di part kedua ya. Kita akan buat pengeluaran, mutasi, kemudian kita akan tambahkan formula di bagian kas banknya. Jadi yang ini teman-teman ya, yang saldo lalu, kemudian saldo, kemudian saldo akhir, saldo berjalan dan saldo akhir. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video pembuatan template keuangan pribadi 2024. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update terbaru videonya, silahkan di subscribe. Dan jika teman-teman merasa bahwa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari pemaparan video ini, silahkan masukkan di kolom komentar, nanti kita diskusikan secara bersama. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi AW.